Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di pemrograman Data. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menerapkan apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang single link list ya. Nah, kebetulan kita akan mempelajari single link list ini yang bagian non-sirkular pada penerapannya. Dan di sini kebetulan saya sudah ngoding ya. Saya udah bikin dulu biar lebih cepat aja karena ini lebih banyak penjelasan ke konsepnya sama penerapannya. Jadi kalian biar nggak bingung aja gitu kalau misalkan dimulai dari awal. Nah, ini saya coba menerjemahkan ya yang ada dulu aja, ditambah di depan dan hanya menampilkan saja. Kebetulan kalian juga bisa mendapatkan file fullnya yang ada di Kulino, jadi silakan di-download aja kalau misalkan mau mempelajari fullnya. Dan ini saya hanya menjelaskan yang bagian menambahkan dari depan saja ya. Nah, ini saya mulai dulu aja dari nol ya, tapi nanti tinggal kopas-kopas saja sambil dijelaskan. Misalkan ini ya, bikin SLL, sama foldernya. Ini aja deh. Nah, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah menjelaskan komponen node. Jadi berarti kalau misalkan di dalam sini ya, di dalam ini kalian harus mendefinisikan node. Nah, node itu terdiri dari dua hal, yaitu data ya, data. Nah, ini saya tulis data aja. Terus ini pointer ya, saya kasih simbol titik aja. Nah, data ini yang akan berisi data, kalau yang pointer ini, dia itu akan berisi relasi menuju ke node yang lainnya. Seperti ini ya. Ini juga nanti akan diisi data juga. Nah, gitu. Nah, ini biar nggak bingung ya, saya hapus dulu aja. Pokoknya kita harus definisikan bentuk ini dulu ya, sehingga kalau misalnya kita bikin objek, akan jadi bentuk yang seperti ini. Nah, maka dari itu kita perlu mendefinisikan ini. Nah, ini kebetulan importnya wajib ya. Ini. Jadi untuk clear screen sih, kalau tanpa ini juga nggak apa-apa. Biar tampilannya tuh hilang gitu yang sebelumnya. Biar lebih rapi aja. Nah, ini. Kita harus mendefinisikan data dan next node-nya. Next node ini artinya pointer ya. Kenapa nggak ditulis variabelnya pointer? Karena biar kalian tuh paham aja gitu. Dan ini seperti biasa atribut atau variabel itu kalian bebas menentukannya. Dan ini next node itu ini kan atribut nih, kalian bikin variabelnya dulu seperti ini. Nah, tapi kalian tambahkan ini dulu, kalian tambahkan ini. Jadi suatu waktu kalau misalkan kalian menambahkan pointer ke next selanjutnya, kalian bisa gitu ya. Jadi caranya untuk menambahkan pointer, ya ini kan data dan pointer, tapi data dan pointer ini tidak bisa berfungsi sebagaimana semestinya itu. Ibaratnya ini sama ini buat nyimpen data aja gitu. Kalau misalkan di sini kasih pointer 113 ya, atau alamat memori 113 ya, dia nggak bisa menuju ke node yang 113 itu gitu. Nah, biar bekerja harusnya save next node ini disama dengan new next gitu. Ini kalau misalnya bingung ya saya hapus dulu aja. Pokoknya setiap node itu terdiri dari data dan next node ya. Ingat ini hanya atribut atau variabel di dalam objek. Objek itu adalah cetakan dari kelas ya. Ini kalau misalnya masih bingung, coba lihat dua PowerPoint sebelum dari ini gitu ya, yang bagian teori. Nah, habis itu kita bikin kelas ya, link list ya. Ini sebenarnya nama kelasnya juga bebas. Ini baru lagi aja. Nah, habis itu, nah ini, kalian definisikan dulu variabelnya atau atribut di dalam kelas. Seperti ini. Nah, ingat, ini satu node-nya, kalau ini untuk membuat link list-nya atau list-nya. Jadi ini kita sudah bisa masuk ke bagian ini yang pertama ya. Kalau yang kedua, kalau kita akan mendefinisikan rangkaian-rangkaiannya gitu, gini seperti ini. Dan ini kita sudah harus mendefinisikan mana head, ya,
mana tail itu. Ya kita sudah harus mendefinisikan karena ini mempengaruhi nanti tanda panah itu arahnya ke kanan apa kiri atau ke semakin ke tailnya atau semakin ke headnya, itu tergantung nanti yang ditambahkan itu dari mana dulu, entah dari depan, dari belakang, atau dari tengah gitu. Nah untuk contoh kali ini kita akan mempelajarinya yaitu menambahkan dari depan. Oke ya, nah ini udah head sama tailnya kita harus definisikan. Ini artinya link listnya itu sudah bisa bekerja, sudah bisa punya head sama tail sebagai ciri-cirinya gitu. Tapi ini masih belum bisa ada relasinya gitu. Nah yang harus ditambahkan itu adalah yaitu ini. Nah, tambah depan. Nah, tambah depan ini fungsinya untuk apa? Jika ada not masuk, maka dia akan langsung terrelasi dengan not yang lainnya gitu. Ini error kenapa nih? There's no set next. Oh iya. Ini tadi yang kita hapus ya. Jadi gini. Tambah depan. Nah, ini saya selesaikan dulu aja ya. Saya bikin fungsi baru. Nah, fungsi barunya itu untuk menambahkan data. Sini. Ini main metodenya ya. Ini saya tambahin ini aja biar bisa jalan. Ya, saya tambahkan ini biar bisa jalan. Jadi ini kayak metode main itu loh yang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Nah, kenapa harus bikin ini? Karena ini biar bisa jalan itu, yang ini. Kalau nggak tanpa ini juga bisa sih. Cuma nanti ininya nggak jalan. Dia harus diberikan. Nanti kalau misalnya bingung, saya komen dulu aja. Satu-satu ya. Nah ini. Nah ini kenapa bikin objeknya itu nggak seperti biasa, karena kita pengen bikin objeknya itu berulang-ulang, tapi ini dengan tambahan save dot tambah depan, kita mau bikin seolah-olah node di dalam node gitu. Jadi ini kan sebetulnya node ya. Ini kan node ya. Ya ini node, ini node, ini node, ini node sampai 4 atau banyak gitu. Cuman ini sebetulnya masih satu kesatuan gini gitu. Masih satu lingkaran. Satu node yang besar gitu. Nah, kalau misalkan kita mau bikin node-node ini secara tidak terbatas, maka kita bikin self looping kayak gini. Ya, self looping kayak gini. Loopingnya nggak pakai for, tapi pakainya perulangan seperti ini. Jika ada fungsi lagi ya, atau pemanggilan fungsi tambah depan atau sodata, maka dia akan membuat node lagi. Ya ibaratnya objek di dalam objek lah. Gitu. Oke ya, nah ini kita masuk di tambah depan. Nah, save itu untuk sesuatu data yang lama gitu ya. Kalau data itu yang objek yang baru, save itu objek lama, data itu objek baru. Jadi gini, misalkan tambah depan ini, save itu masuknya adalah node yang sebelumnya. Terus ada apa namanya? Ada data baru atau node baru, maka dia itu akan masuknya ini kayak gini. Terus save ini karena node di dalam node atau nested node ya, atau objek dalam node, maka save ini berisi udah dua node gitu. Sedangkan data itu ibaratnya satu node yang baru yang akan ditambahkan gitu. Ya. Jadi paham ya? Save ini adalah node di dalam node. Jadi ini udah langsung listnya gitu. Jadi ini save ini bisa merepresentasikan banyak objek atau banyak node gitu. Kalau data ini satu node yang akan ditambahkan di dalam list itu. Oke ya. Nah, habis itu kita pasang nih new node ya. Karena data ini adalah node baru ya. Maka kita pasang new node sama dengan ini bikin node baru ya. Lalu node baru kita manggil ini loh, objek dari kelas node ini. Lalu kita masukkan data ini, misalkan angkanya di sini nambahkan angka 9, 10, dan 2. Berarti ini kan artinya 9 dulu ya, 9 dimasukkan. Tapi di sini kita nggak memasukkan alamat gitu ya. Kita hanya memasukkan datanya gitu.
Ya sebenarnya ini juga ada alamatnya sih, cuman tersembunyi gitu. Nah, di situ data ini dimasukkan, berarti 9 udah masuk. Nah, 9 udah masuk sebagai new node baru, tapi belum ada relasinya ini ya, belum ada relasinya. Ini sama ini, misalkan ini 9 nih, ini masuk nih 9, ini 9, tapi belum ada relasi dengan yang lainnya gitu, karena objeknya kan baru satu atau node-nya baru satu. Nah, habis itu, nah ini, jika head is known ya, ini kan belum didefinisikan ya sebetulnya, dia masih belum list ini. Head-nya itu masih non ini, mana head-nya gitu, tail-nya mana, walaupun sudah ada node yang sebelumnya, tapi head sama tail-nya belum didefinisikan, ibaratnya masih kosong lah listnya. Maka jika masih kosong, save head dan save tail itu new node yang tadi, yang angka 9. Ingat ya, new node kan tadi sudah kita definisikan bahwa angka 9 dibuat node baru dengan memanggil objek dari kelas node gitu. Maka 9 ini menjadi node baru ya, dengan head ke sini ya, dengan tail ke sini gitu. Itu ya. Nah, kalau misalnya sampai sini agak bingung, coba diulangi lagi aja. Kalian pelajari ini lagi ya, sambil diorek-orekin, sambil dikasih definisi atau penjelasan kalian sendiri. Soalnya kalau nggak sambil dibayar, kalau sambil nggak diorek-orekin, ya, itu nanti jatuhnya kalian agak kesulitan gitu ya. Tapi ya tergantung nanti kalian belajarnya masing-masing seperti apa. Ya. Nah, terus kita tambahkan, ini udah selesai nih sebetulnya nih, nggak sampai else kan, karena kalau if kan sama else kan kayak kondisi percabangan itu bisa lewat kiri sama kanan, tapi nggak bisa keduanya. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita menambahkan node yang baru, yaitu angka 10. Selanjutnya 10 ini ditambahkan, ya. 10 ini masuknya data nih, ya. Save ini udah tersimpan yang 9 tadi. New node, 10 akan menjadi new node ya. Maka di sini kita tampung dulu 10 ya. Misalkan 10 ini masuk sini nih. Cuman posisinya itu kayak gelambiar gitu loh. Dia masih abstrak. Posisi di mana head sama tail itu kan masih di sini. Maka list yang masih diakui itu ini doang, 9 doang. 10 itu belum diakui gitu. Belum kita definisikan. Nah, seharusnya kalau ada data baru, ini saya hapus dulu aja. Nah, ini kan kita udah masuk nih angka 9 gitu. Cuman di sini perintahnya kita pengen menambahkan di depan gitu. Maka ini akan menjadi tail ya, ekornya. Nah, 10 seharusnya dia akan menjadi di depan. Maka seharusnya head yang tadinya di 9 ya, harusnya menjadi di 10 gitu. Maka tugas kita hanya simple kalau udah bikin kayak gini mah. Tugas kita hanya mengubah head-nya yang tadinya 9 jadi angka 10. Karena tadi kan udah dibikin objeknya. Jadi di sini perintahnya adalah mengubah head ya menjadi new node gitu ya. Pakai new node yang tadi artinya menggunakan yang angka 10 ini. Ini ada error karena benar ya. Nah, ini set next-nya belum. Nah gini. Nah, ini ibaratnya sudah betul nih. Kondisinya udah kayak gini, tapi belum ada relasinya gitu. Hanya definisinya 9 tail, 10 head, tapi belum ada relasinya atau garisnya. Maka dengan mempertimbangkan perintah ini, new node dot set next save head. Artinya apa? Nah, tadi yang sudah pernah saya bicarakan bahwa setiap node itu selalu ada yang namanya pointernya gitu. Nah, ini. Nah, berarti pointernya itu yang mana? Yang 10, berarti di sini angka 9. Berarti jadinya gini. Nah, terus kalau misalnya kalian tanya, Pak lah, 9 itu kok berarti kok nggak ada relasinya? Iya betul, di sini tuh nggak ada relasinya karena dia tuh tail, posisi yang paling di belakang gitu.
Ibaratnya nggak punya adik. Kalau 10 itu punya adik, kalau 9 itu nggak punya adik. Jangan gitu ya. Nanti tambah bingung. Pokoknya 10 relasinya ke 9, tapi 9 itu nggak relasi ke yang lainnya. Makanya kita nggak, yang di note pertama ini, kita nggak definisikan nih, set next-nya itu kemana. Karena memang nggak ada set next-nya gitu. Nah, udah jadi nih, udah jadi note ini. Udah ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan note yang baru, yaitu menambahkan angka 2 sebagai note yang baru. Maka definisinya tadi, pertama secara logika kita menambahkan angka 2 dulu sebagai new note ya. Nah ini ya. Nah save-nya 9 dan 10 udah masuk ke sini, save-nya yang di sini, save ya. Udah masuk ke list yang save ini. Nah maka dari itu kita nanyain dulu apakah listnya itu masih ada apa enggak. Ternyata jawabannya kan masih ada, karena bukan non, head sama tail kan udah didefinisikan. Berarti kan jadinya head itu sama dengan angka 10 ya, karena udah baru, tailnya angka 9 gitu. Nah, kalau udah, else-nya di sini new node ya, set next ya. Berarti ini sebetulnya perintahnya tuh bisa dibolak-balik sih. Nggak bisa. Harus ini dulu. Set next itu berarti angka 2. Set next-nya itu adalah head sebelumnya. Nah, head sebelumnya. Makanya kemarin juga penjelasannya sama. Tapi juga gitu. Jadi jangan diubah dulu, kita menggunakan head yang sebelumnya. Head yang sebelumnya itu mana? Angka 10. Ya, ingat ya, ini pointer, jangan bingung. Ini yang berfungsi untuk merelasikan dengan note yang lainnya. Lalu habis itu save head sama dengan new note. New note yang baru. New note yang baru adalah 2, maka head-nya itu adalah sekarang 2. Nah ini kita bisa hapus karena udah di-replace. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah-mudahan paham dan jelas untuk proses penambahan datanya. Nah, sampai sini sebetulnya udah selesai sih. Oh, ini salah. Nah, oh iya betul tadi berarti. Nah, udah betul, udah sesuai, tapi di sini nggak bisa menampilkan datanya. Sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana caranya menampilkan data. Ini dikopas semua aja, sambil nanti saya jelaskan. Nah, di show data ini, dia itu hanya memanggil listnya aja, ya nggak ada data baru gitu. Jadi memanggil semua list. Nah ini ya sistem apa import OS itu buat clear ini loh, apa namanya, bukan terminal ya, tapi CMD ya. Nah habis itu ini keluar tampilan list datang not next gitu ya. Ini hanya tampilan biasa. Nah sekarang kita akan mendefinisikan nih. Kita akan cari tahu dulu. Jadi kita harus ngecek terus apakah data itu ada apa enggak, atau listnya itu ada atau enggak. Kita ngeceknya itu nggak usah sampai tel dan segala macamnya gitu ya. Kita tinggal nanyain aja apakah head-nya itu ada. Yang ditanya itu head ini. Dan jawabannya adalah ada, yaitu 2. Kalau misalnya nggak ada, nanti akan ngeprint data masih kosong. Tapi jika misalkan ada datanya, maka kita masukkan ke loopingan ya. Kita masukkan ke loopingan yang while biar di looping terus sampai habis. Nah, jika current node is not known, jika current node itu tidak kosong, maka nah ini di print current node data. Current node itu berarti save head yang sekarang ini. Ya, save head yang sekarang. Jadi yang di print itu sebenarnya patokannya itu adalah ini loh, save head-nya gitu. Karena not data kan, nah ini data yang di head itu. Data yang di head itu mana? Berarti angka 2. Nah, makanya ini yang di print itu angka 2 dulu. Angka 2 udah. Kalau udah angka 2 di print ya, ini perintah untuk ini ya, biar untuk ngeprint biar rapi aja. Habis itu kita masuk current node. Nah, ini kita akan masuk ke yang selanjutnya ya. Node yang selanjutnya. Current node sama dengan current node next node. Nah, dan menggunakan perintah yang ada di sini, kita menanyakan mana nih current node yang selanjutnya. Yang ditanyakan itu sebetulnya yang ada di posisi ini. Ini, nah.
Jadi kita tuh ngambil data ini gitu loh. Oh iya, ini udah ada relasinya ya. Aduh, maaf ya ngehang jadi agak berantakan. Nah gini aja deh. Sebenarnya kita tuh hanya menanyakan data ini aja. Sebenarnya nggak menuju ke ini sih. Nah cuman otomatis di sini karena ada data otomatis jadi angka 10 di print, maka dia otomatis menuju ke sini gitu. Nah ini dia tuh akan menjadi not yang saat ini itu yang saat ini di print itu. Nah selanjutnya ditanyain lagi, mana nih next note-nya lagi? Next itu di angka 9. Maka dia menuju ke angka 9 ini. Akan menuju ke sini. Nah, sampai current note itu kosong itu, save head-nya itu kosong gitu. Berarti sampai ngecek ini tuh kosong gitu apa enggak. Nah, setelah udah di print 2 10 9 maka aplikasi selesai gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian jalankan ya, sebetulnya tidak akan keluar apapun. Karena apa? Semuanya itu terbungkus di dalam kelas-kelas yang tersendiri gitu. Sebetulnya kita tuh bisa membuat ini ya, bisa membuat method man yang baru gitu. Cuman biar kalian tuh nggak bingung, saya nggak usah bikin method man, tapi di sini saya bikin method myName ya. Sebenarnya beda banget ya. Kalau misalkan kalian bikin fungsi man itu yang akan di print, yang akan dijalankan pertama kali gitu ya. Kalau misalkan nggak di print atau dijalankan perintahnya di method man ini, maka dia tidak bekerja. Nah ini contohnya dia tidak bekerja. Maka untuk bekerja itu kita panggil yang pertama itu adalah kelasnya ya. Kelasnya baru kita panggil maininnya ini. Maka kita bikin ini kelas linked list, terus kita panggil lMainin dan tanda kurung. Nah ini sebetulnya core-nya tuh di sini gitu ya. Tapi ini kurang rapi. Nah maka dari itu biar lebih rapi, nah ini biar dia itu menjalankan main-nya itu seperti ini. Nah ini berarti ganti mainin ya. Cie dimainin. Nah udah ya, habis itu di sini udah jadi main dan bismillah ya, semoga bisa dijalankan. Dan nah bisa. Oh, jadi kayak seolah-olah kayak nggak ada perbedaan ya. Mungkin kita ganti datanya, misalkan ganti angka 2, 3, 120 deh langsung yang gede. 10. Nah, udah kita jalankan. Nah, ini ya. Maka datanya akan menjadi seperti ini gitu. Yang pertama kali masuk akan menjadi tail, yang kedua jadi head-nya, dan yang paling terakhir masuk itu menjadi head-nya gitu. Dan mudah-mudahan jelas ya, ini jadi kayak penerapan algoritma, cara penataan data gitu ya. Jadi ini akan sangat berguna sekali suatu saat ya, kalau misalnya kalian skripsi gitu ya, atau mengambil mata kuliah tertentu yang mempelajari tentang data ya. Bisa data science ya, AI, data mining, dan segala macamnya. Dan untuk teman-teman yang ambil RPL ini juga berguna karena kalian belajar untuk menerjemahkan algoritma menjadi sebuah codingan juga gitu. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas, cukup paham ya. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa, kalian tanyakan aja di kolom komentar YouTube. Atau kalian bisa tanyakan juga di grup WhatsApp yang sudah kita buat atau di WhatsApp pribadi saya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.